Kemudian ini contoh yang pertama, kokohnya Abu Bakar, luar biasa. Perlu kita jadikan pegangan. Kalau kita menjumpai peristiwa apapun, kemudian Al-Quran sudah menjelaskan seperti ini, Rasulullah sudah menjelaskan seperti ini, sudah kita tanya kepada guru kita, ulama yang benar-benar ulama, insya Allah kita akan menemukan jawabannya di situ, dan harus mantap. Itu dari kalangan papan atas Abu Bakar. Yang kedua, keimanannya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah waktu itu kan menjadi budak ya, sudah budak berkulit hitam, nggak ada harganya sama sekali. Begitu beliau masuk Islam, diketahui oleh majikannya Umayyah. Ketika diketahui langsung ditangkap itu Bilal, kemudian dilepaskan bajunya, disiksa, diikat, dan dibawa keliling kampung, diseret itu, dan diiklankan, wahai masyarakat semuanya, yang pengen ngeludahin silakan ngeludahin, yang pengen mukul silakan mukul, yang pengen nendang silakan nendang, yang pengen ngelempar kotoran silakan lempar kotoran sebanyak-banyaknya. Tidak cukup dengan itu, tidak cukup dengan itu kekejian Umayyah. Habis itu ditelentangkan tubuhnya di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas. Kalau panasnya di sini masih bisa tahan, bagaimana panasnya di padang pasir sana? Sandal itu, sandal jepit itu bisa mengkeret, bisa leleh itu. Bilal disiksa seperti itu, ditelentangkan. Tidak cukup dengan itu, ditindihi dengan batu yang besar, batunya pun dipanaskan. Coba, batunya dipanaskan. Tidak cukup dengan itu, Bilal kemudian dicambui. Dan apa kata Bilal? Ahad, ahad, ahad. Nah, menurut penjelasan para ulama mengatakan bahwasanya Bilal berucap ahad, ahad itu niatnya pingin membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tetapi Bilal katanya belum hafal, cuma ahad, ahad, ahad saja. Tapi perhatikan, ahad cuma satu kata, tapi mampu mengokohkan keimanan Bilal. Coba iman seperti apa itu? Kita membaca berlembar-lembar, sudahkah keimanan itu menambah di hati kita? Jangan-jangan ada yang salah gitu. Kita ngaji, setiap hari mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, tapi begitu ada adzan, kita tidak segera menyambutnya. Hati-hati, perlu muhasabah ini. Jangan-jangan keimanan kita levelnya level kerupuk. Nah ini teman-teman sekalian, kemudian keimanan terhadap masalah rezeki juga demikian. Banyak orang-orang itu menganggap bahwasanya dia bisa hidup karena memang dia punya bos, ada pekerjaan. Dia lupa kalau dulu bayi itu apakah dia sudah bekerja? Jangankan bekerja, pakai baju aja belum bisa. Dalam perut siapa kira-kira yang menjamin rezeki ketika kita berada dalam perut? Allah. Habis kita dilahirkan, apakah kita langsung pakai dasi kemudian pergi ke kantor? Itu namanya bayi ajaib itu. Ada ASI. Sampai tumbuh menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Nah begitu dewasa kenapa kok banyak orang-orang yang sudah melupakan Allah? Dulu di dalam kandungan bergantung kepada Allah, ketika kecil bayi bergantung kepada Allah, begitu dewasa dia sudah mulai ganti ketergantungannya kepada jabatan, kepada pekerjaan, sehingga apa? Ya dibuat bingung sama Allah. Dia nggak yakin bahwasanya Allah menjamin rezeki itu. Nah ini berarti masalah iman juga. Oleh karena itu teman-teman, ayo kita tingkatkan terus keimanan kita.
Jangan sampai kita kasih kendor keimanan kita. Karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Kalau lagi bertambah keimanan kita, maka rajinlah kita sholat, rajin kita membaca Al-Quran, senang kita sujud berlama-lama. Tapi kalau keimanan kita turun, maka kita malas, sholat malas, baca Quran malas, apalagi puasa sunnah. Nah ini teman-teman sekalian, sudah tahu kan ukurannya? Kapan keimanan kita turun? Ya ketika kita malas beribadah. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kita harus dimanapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu bersama Allah. Dan itu akan menjadi kekuatan luar biasa. Sama kalau sekolah, ujian, ya yakin saja kalau Allah itu bersamamu gitu. Akan dibantu oleh Allah, dibuat cemerlang pikiranmu, cerdas, ingat hafalannya, dan itu sudah banyak contoh-contoh seperti itu. Itu yang pertama, kokoh keimanannya. Pemuda saat ini, di saat krisis keimanan seperti ini, maka kalian harus tampil menjadi pemuda yang mempunyai keimanan yang kokoh.